Selamat pagi para sahabat gadis forex. Pagi ini ada yang spesial mungkin ya, teman-teman gadis forex. Kali ini Koko Profit sesama gadis forex akan mengupas analisa untuk instrumen-instrumen yang menarik pada Jumat pertama di bulan November. Tapi sebelum itu, Koko Profit mau nanya nih, akun teman-teman kalian masih amankah untuk trading tadi malam? Kayaknya saya ini Pak, saya ini Koko Profit yang agak Oh gitu ya. berdarah-darah. Gimana gadis forex, kalau dari analisa kemarin itu kita lihat untuk malam itu kan volatilnya terlalu ini ya Bu, market itu dari XAU USD-nya koreksinya cukup dalam. Betul, betul Koko Profit. Jadi Nah, saya sama sekali nggak nyangka ya kalau dia akan tembus sampai. Padahal kemarin saya menganalisanya mungkin itu bawahnya sampai cuman 2767. Ternyata semalam sampai 2731 ya. Padahal memang ada berita EDP non-farm payroll ya kan jam 19.30, tapi itu sempat turun kemudian dia naik sedikit. Saya pikir penurunannya udah selesai, ternyata setelah market Amerika buka jam 20.30 lanjut sampai malam turun di 27.30. Tapi yang menarik tadi malam untuk tadi malam itu sepertinya ini Bu, untuk jobless claim ya, sama ini ya, eh, EDP apa non-farm. klaim iya. Kalau untuk hari ini kan ada NFP nih Bu Cindy, gadis Iya. forex sorry. Nah, itu gimana Bu peluangnya untuk XAUUSD untuk gold hari ini? Kalau sebenarnya nanti kita baca technical ya Pak ya. Kalau itu Ya ya. boleh. Ah, Jadi kalau untuk technical sendiri, daily ya, kalau daily itu kalau kita lihat candle yang kemarin itu ya merah seperti ini, dia hampir engulfing, bisa dikatakan engulfing meskipun dia tetap bikin ekor ya, dia nggak benar-benar penuh. Ini harusnya sih turun ya, masih turun, paling tidak dia akan melanjutkan sampai ke 2721 itu. Nah, mungkin ini akan koreksi naik dulu. Jadi nanti hati-hati di area sekitar 26, sorry, 2759 atau 2760-an ya. Di sini ada potensi dia mungkin akan retest dulu, baru kemudian dia dia turun. Harusnya ya secara candle candle daily ini harusnya hari ini masih mengalami penurunan gitu. kalau dilihat dari candlenya yang terbentuk daily kemarin itu memang Hmm, betul-betul bearish-nya hampir engulfing ya Bu, gadis forex ya, Miss gadis betul, forex. Berarti hampir momentum engulfing. momentumnya momentumnya untuk penurunan masih kuat ya? Masih kuat, betul. Jadi dia kan candle ini itu nutup dua candle sebelumnya ya. Satu, dua ini kan Betul. ditutup ya. Harusnya sih ini Iya. benar-benar strong. Cuman ya kita nggak tahu karena tren naiknya untuk apa gold ini kan sebenarnya masih sangat tren naik ya. Selain isu nunggu pemangkasan suku bunga, perang, ya kan. Jadi masih potensi naik, tapi koreksinya kemarin menurut saya masih belum tuntas. Kalau kita lihat dia nutup dua candle sebelumnya, meskipun dia bukan Marubozu ya, tapi ini engulfing lah ya. Paling tidak dia itu ke area ya ini tadi ke sekitar 2720 supportnya, potensinya ke situ. Nah, tinggal kita mungkin cari koreksian untuk naik dulu, kita ambil sell. Nanti kalau buy mungkin bisa di area di sekitar 2720 itu tadi. Hmm. Nah, yang menarik itu ketika semalam ADP non-farm payroll itu rilis dan itu kan datanya bagus ya Pak, makanya gold turun. Tapi yang menarik juga dolar itu ikut turun ya kan Pak? Dolarnya turun ya, Dolarnya betul. turun. Nah, ini kalau dari Koko Profit sendiri, ini kira-kira kenapa nih? Padahal goldnya turun mengikuti berita ya kan, tapi US dollarnya juga turun. Kalau prediksi saya sih karena akhir akhir bulan ya banyak orang itu ambil take profit dari forex. Oh, Jadi jadi ya itu yang menyebabkan
kenapa kok hasil rilis news itu bagus, tetapi untuk USD-nya turun. Tetap turun ya. Jadi aksi taking profit ya ini ya Ya, di asset akhir taking bulan. profit, betul. Ya, ya, mungkin memang kadang kita yang agak lupa itu kalau akhir bulan itu harusnya kita melihat teknikalnya itu enggak sebatas di daily ya, di monthly apakah kemungkinan ada Betul, koreksi atau monthly. seperti apa ya. Oke, kita kembali ke chat ya, Pak. Nah, Cat, ya, tapi ada yang menarik nih tadi sore untuk nanti malam itu kan ada news yang ditunggu-tunggu para trader dan Mm-mm. sahabat gadis forex ini, apalagi kan untuk nanti malam itu ada non-farm payroll ya, Non-farm payroll, itu kan ya, yang biasanya yang menggerakkan market. Nah, kalau dari fundamental sih tadi saya lihat itu kan untuk forecastnya kan negatif ya buat USD, tapi kan kita belum tahu aktualnya. Nah, kalau ya. dari sisi analisa secara teknikal dari gadis forex gimana nih Nah, untuk mendapatkan peluang peluang profit ya. nanti malam? Ya, tadi kita sudah lihat di time frame daily ya Pak. Saya melihat Ya, kemungkinan akan ada koreksi di sekitar 2760-an ya, 2760, 2755 lah. Di situ, nah kalau area itu tidak bisa tertembus, ada potensi dia akan balik lagi ya. Gold ini akan balik lagi. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat H1, ini kan gerakannya sudah kecil-kecil dan tipis-tipis ya. Ini sih memang ada betul. area ini 56 sampai dengan ini kan sebelumnya sampai 47 ini ada area resisten Ya, yang sekarang ya. ya. Jadi Area base ya. area base betul. Sebentar ternyata ada garis R1 di periode sebelumnya. Nah, ini jadi area yang kuat ya Pak. 50-an. Kalau Mm-mm. misalnya ini tidak bisa tertembus ke atas, ya potensinya minimal dia akan balik ke 38 atau balik ke 20-an. Jadi kalau saran saya sih ya, referensinya hari ini itu bisa sell di area sekitar 60 sampai 50-an ini sellnya ya. Take profitnya minimal di sekitar low-nya semalam di 31 atau kalau berani nahan bisa ke area 20 sampai 17 ini. Nah, nanti untuk area buy ya kita tunggu di sini di 17, 18 di situ buy. Nanti bisa take profitnya di sekitar 37 sampai 50-an lagi itu. Dengan Jadi untuk skenario, gold, jadi untuk mm-mm, gold hari ini range-nya di 2760 sampai 2718 ya, gadis forex. betul. Sampai dengan sore paling tidak ya. Tapi kalau nanti malam non farm payroll bisa jadi lebih dari itu. Kemarin aja Oke, dengan berita EDP non farm itu sudah ada berapa ya? Kemarin itu kan tertingginya 90, 540 pips ya. betul. Jadi sekitar 54 poin ya. Nah, Ya, apa yang terjadi hari ini? Apakah dia kalau tadi 60 ke 20 kan cuma 40 poin atau 400 pip ya? Apakah cukup di situ ataukah ada gerakan yang false break atau bagaimana? Nanti itu kita tunggu menjelang non farm ya, Pak. Tapi yang oke. memang terdekat sih menurut saya di area itu 2760 sampai dengan 2717-an sekitar itu. Itu untuk gold. Mungkin Eh, sebelum lanjut untuk apa pair selanjutnya, kita infokan juga ke teman-teman sahabat Gadis Forex bahwa nanti malam itu Gadis Forex akan melakukan trading bareng ya, yes. eh, mulai jam 6.30 ya, betul ya, Bu? Yes, jam 18.30 ya kita mulai. Untuk warga Semarang ini ya Pak khususnya Ya, bisa ikut offline-nya kita di daerah Jalan Sultan Agung. Tapi nanti kalau misalnya untuk yang di kawasan di luar Semarang bisa ikut. yang tidak bisa hadir gimana, Bu? Oh, kita akan live YouTube nanti malam. Wis, iya, Ya, yes. ya Yes, supaya jadi seru ya. nantikan ya teman-teman untuk dapatkan profit sebesar-besarnya nanti malam ada trading bareng dengan Gadis Forex. Betul. Betul. Silakan Gadis Forex untuk eh, mungkin kalau untuk XAUUSD-nya ada update ya, Bu?
Update kayaknya sih itu tadi ya Pak, bisa selling ya, Cukup area itu ya sem- tadi ya 2760, 2718 ya untuk sampai betul sore ya. ya. Sementara di area itu ya menjelang non farm payroll, nanti mungkin kalau sudah 1 jam sebelum non farm mungkin angka itu akan berubah gitu ya. Jadi ini analisanya untuk sebelum non farm payroll rilis itu ya, Koko. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat di oil. Nah, oil ini yang dari kemarin kita sudah memprediksi, tapi kenapa kita tidak berani ngambil posisi oil? Padahal ini yang menarik ya. Iya, Nah, iya itulah. betul. Kita ada prediksi naik ya. Betul, itulah yang namanya psikologi ya. Kita sering ngomong atau saya sering ngomong, jangan menyelingkuhi pikirannya sendiri. Ternyata saya selingkuh kemarin. Ya, perlu diingat dan di-remind bahwa beberapa hari yang lalu atau saya selalu katakan, ini kan ada gap ya. Kita lihat posisi time frame daily. Nah, kemarin tuh kan ada gap ya, 5 hari yang lalu. Iya betul. Iya. Dan ini cukup Gapnya udah tertutup ya. akhirnya tertutup gitu kan. Padahal kemarin itu kan saya sudah sampaikan di area di bawah 70 itu buy, minimal dia akan nutup gapnya ya. Tapi sebenarnya untuk resistennya dia tetap akan menuju ke pivot di area sekitar 72. Ya itu tapi Jadi masih peluangnya masih naik ya. masih potensinya masih ada. Tapi ini sekarang posisinya di resisten ya. Di area yang gapnya kemungkinan kalau buy itu tunggu dulu deh, tunggu dia koreksi dulu sedikit, paling tidak ke area ini di sekitar 69 atau kalau dapat harga di 70 persis, nah di situ baru buy. Karena ini mungkin Jadi kita tunggu koreksinya dulu ya Bu, di area ya, 69 ya. iya Pak, betul. Jadi Betul kita ya. nunggu koreksi karena kita lihat time frame H1-nya juga sudah tertahan di pivot ya. Di Pivot ya. pivot ini di harga 70,6. Jadi tunggu koreksi setidaknya minimal di ini kan base ya Pak, Masih sedikit set ini. B ya. Itu masih Ya, bikin bikin set base. B ya, bikin base ya. Betul, nanti ambil posisi buy yang pertama mungkin di sini ya, di area 70-an. Nanti kalau misalnya dia turun ke S1, di sini bisa di average ya. Tetap kita Iya, kalau oil itu skenario-nya tetap buy. Karena ya baik. kalau perang ini nggak berhenti-berhenti, harganya pasti naik. Meskipun kita pernah membahas ya Pak beberapa hari yang lalu bahwa negara penghasil minyak terbesar kedua dunia itu berencana untuk menurunkan harga oil sampai dengan Menurunkan. Ya, 50. betul. 50 per Ya, barel ya. 50 dolar per barel. tapi ya itu tadi kalau memang turun ke situ kan negara-negara penghasil minyak ini pasti remuk semua nih. Mereka pasti merugi. Betul. Ya kan? Apakah beneran akan dibawa ke sana kita juga belum tahu. Kita lihat nanti perkembangannya ya. Itu untuk oil ya Pak. Skenario-nya tetap Ya, buy ya. Cuman nunggu koreksi dulu. baik di area 70 sama 69 ya. Yes, betul. Nanti saya diingetin ya Pak, Bu, jangan ambil gold lagi, coba lihat oil gitu. Kita sudah prediksi tapi nggak ambil posisi ini, aduh, Iya. salah. Oke, selanjutnya kita lihat Bitcoin. Nah, Bitcoin ini juga koreksi cukup dalam. Kalau Ya, koreksinya cukup mm, dalam ya. cukup dalam sama kayak gold ya, pergerakannya hampir sama kayak gold. Kemarin dia sampai dengan 73,6 tertinggi, dan menurut saya memang ini area sudah masuk area sell ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan untuk Bitcoin ini sell. Minimal dia akan ke R1 di sini dan sudah tercapai ya targetnya. Nah, apakah ini dia akan melanjutkan koreksinya sampai dengan minimal di sini di pivotnya eh, periode sekarang ya di sekitar 67. Tapi kalau saya lihat H1, nah kalau kita lihat H1 ini menurut Koko Profit bagaimana nih? Mungkinkah dia Oh, turun ke pivot ataukah sudah mulai ada perlawanan untuk naik? kalau kalau prediksi saya sih masih turun ya. Masih turun ke Masih area turun. pivot 67 ya. Ke sini ya, ke area pivot Iya, ya Koko, iya, di iya, area sekitar betul. 67,5. Jadi kita 558. kita masih bisa mengambil peluang untuk sell. Tapi sellnya ini apakah sekarang atau kita nunggu dulu ya kayaknya? Kayaknya nunggu dulu ya.
Ya, ini masih sideways sih kalau menurut saya sih. Mm-mm. Mungkin Jadi angka dia akan bikin base dulu, sideways dulu, nanti mungkin baru turun. siang-siang itu bisa, ya baru. Ya, jadi mungkin minimal kalau dapat harga ideal itu di sekitar sini ya, 69,9 ya. Ya, betul. 60, jadi di sini ambil sell, nanti take profitnya bisa di area 67,3. 67. Itu ya, aku ya. Setuju ya, aku? Ya, betul. Setuju. Seberapa? Ya, jadi itu sahabat garis forex yang bisa kita sampaikan ya, kita sudah menganalisa 3 pair. Mungkin next kesempatan kita nambah kali ya, mungkin Boleh. indeks atau apa, tapi di lain kesempatan. Oke, jadi itu mungkin ada yang perlu disampaikan. Cukup, Prof. Ya, terima kasih ke sahabat gadis forex sudah mengikuti channel dari gadis forex. Semoga tetap setia dengan channel YouTube dari gadis forex. Pesan dari saya, tetap gunakan stop loss. Jangan sampai kita tidak menggunakan stop loss. Karena kenapa? Karena ya kalau kita menggunakan stop loss, akun kita masih tetap bisa terjaga. Mungkin itu aja sih. Terima Oke, kasih teman-teman gadis forex. Ketemu nanti hari Senin. oke, terima kasih. Terima kasih. See you. Stop share. Sudah stop share. Terus, ya, stop aja. Stop. Udah saya lihat kayaknya udah ngerti posisiku miring atau enggak. Oh, Enggak enak ya. enggak.